Menurut saya Rasulullah bukan tidak mengajarkan akhlak sosial dan akhlak politik. Akhlak itu ya seorang kepala negara, seorang wakil rakyat, semua itu kan berada di dalam ikatan akhlak yang komprehensif kan gitu. Nabi tidak pernah ke Madinah sebelum sebelum hijrah. Itu menurut saya itu pembodohan itu. Ya, nggak mungkin lah, Nabi pasti udah berkali-kali ke sana. Analisa sosial. Iya, sudah melakukan pemetaan. Itu kan yang dilakukan Rasulullah pertama itu mendamaikan pertikaian. Ini kan orang-orang yang berdaulat. Dan ditemukan bahwa salah satu sumber pertikaian adalah mata air. Ya, itu pemetaan awalnya itu. Ya. Tapi fokus kita adalah sebanyak mungkin belajar kepada manusia Muhammad. Jadi gerakan-gerakan beliau yang dalam tanda petik kita asumsikan murni ini karena kecerdasan seorang manusia, bukan hanya karena wahyu, bukan hanya karena ilham dari Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini kita belajar kepada manusia Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad tapi manusia Muhammad. Tentu saja tidak bisa dipisahkan. Tentu saja tetap ada dialektika timbal balik terus menerus dan mungkin sangat substansial antara peran Allah yang menabikan Muhammad dengan Muhammad sebagai manusia yang juga dimanusiakan oleh Allah. Tapi fokus kita adalah sebanyak mungkin belajar kepada manusia Muhammad. Jadi gerakan-gerakan beliau yang dalam tanda petik kita asumsikan murni ini karena kecerdasan seorang manusia, bukan hanya karena wahyu, bukan hanya karena ilham dari Allah. Nah, guru kita Mas Haryanto untuk belajar kepada Muhammad sebagai manusia yang segmen utamanya adalah kebudayaan Madinah atau tata sosial kota Madinah ketika Rasulullah hijrah itu adalah Mas Toto, guru kita. Kenapa Mas Toto? Karena beliau orang yang diantara semua teman-teman Ma'iyah dan para orang-orang tua dan marja, beliau yang paling terpesona oleh langkah kemanusiaan Muhammad SAW itu di dalam pembangunan dan penciptaan infrastruktur kota Madinah. Jadi sebelum ada Mas Toto, kita belum pernah berpikir sejauh itu mengenai Madinah dan Nabi Muhammad sebagai manusia. Kenapa kok Allah menentukan inspirasi itu melalui Mas Toto? Padahal Mas Toto kan dulu kita kenal agak kurang jelas agamanya. Sampai suatu hari ketika Mbak Novia sama saya mengajak Kiai Kanjeng umroh, dia merasa menderita kok enggak diajak umroh. Jadi ternyata dia muslim. Mu'alaf. Dan ternyata bukan hanya muslim tapi beliau memiliki perhatian yang spesifik dan menurut saya merupakan karomah dari Allah bahwa kita sendiri yang sudah Islam sejak kecil itu tidak memperhatikan itu. Padahal kita sekarang sedang bergaul dengan Madinah-Madinah palsu di seluruh dunia. Nah, Mas Toto memperhatikan penataan bebrayan manusia, tata kota, tata desa, pertanian, perdagangan atau apapun saja di Madinah itu justru Mas Toto yang sangat pelajari. Sehingga ketika kita ke Madinah dulu, Mas Toto itu sampai ngukur luasan kilometernya Madinah, terus mempelajari dulu suku apa di sini, terus sampai ontanya Nabi Muhammad itu berjalan kemana saja untuk menentukan, untuk mengidentifikasi misalnya sumber air dan seterusnya. Jadi sekarang ini kita belajar kepada Muhammad sebagai manusia revolusioner, tapi juga evolusioner, sebagai penggerak sosial yang luar biasa, yang seluruh sejarah dunia mengakuinya sebagai orang nomor satu yang pengaruhnya di kalangan umat manusia di dunia terbesar daripada siapapun yang lainnya. Dan itu menurut saya karena Rasulullah adalah seorang manusia yang sangat cerdas, yang mengerti tidak hanya manusia tapi juga tata sosial, juga mengerti segala macam faktor-faktor yang dialektis di dalam kehidupan bebrayannya atau kebersamaannya manusia pada waktu itu. Meskipun umat Islam secara konvensional tidak tertarik kepada isu ini, tapi sekarang ini kita sengaja belajar kepada Mas Toto apa saja, Mas Haryanto, apa saja yang menurut Mas Toto yang terpenting yang kita pelajari dari
penataan Muhammad manusia tadi di kota Madinah yang kira-kira bisa kita jadikan hikmah dan kita jadikan pedoman atau rujukan untuk menata masyarakat kita yang semakin kacau balau sekarang ini. Jadi ya, Mas Oto. Saya sebelum Ma'iyah sebelum Ma'iyah ini saya pernah dicarikan orang yang cukup tahu tentang Madinah oleh Cak Nun ini. Itu orang Arab, dokter ya Cak, siapa yang Dr. Umar. Dr. Umar itu, Dr. Umar sampai bilang begini, saya seandainya karena dia dokter, dia tahu bahwa hidung itu nggak bisa dioperasi. Kalau hidung bisa dioperasi, tak operasi supaya tidak ketahuan sebagai orang Arab. Jadi ini orang Arab yang tidak bangga sebagai orang Arab itu karena itu menganggap orang Arab itu sombong, orang Arab itu terlalu sombong. Nah, sehingga dia mencontohkan, coba kalau kalian bilang assalamualaikum gitu ya di Mekah atau di Jeddah atau di mana, nggak ada yang jawab gitu loh. Nah, dia mulai dari situ. Nah, saya waktu itu saya dipertemukan oleh Cak Nun dengan Dr. Umar. Dr. Umar Hasim yang sering nulis pakai nama O Hasim itu, Hasim itu. Nah, pakai peta itu. Nah, saya mulai ini cocok. Jadi menurut peta Madinah dan tapi yang dia tunjukkan adalah bagaimana Nabi Muhammad itu melakukan pengorganisasian melalui pemetaan itu. Salah satu yang pertama dipetakan adalah mata air, sumber mata air. Jadi sumber mata air di seluruh Madinah dipetakan ini. Lalu dan ternyata sumber mata air yang paling besar itu ya di Nabawi itu, yang akhirnya menjadi masjid dan Nabi juga membuat rumah di situ ya. Jadi kenapa mata air? Karena mata air itulah yang menjadi sumber pertikaian orang Madinah saat itu. Nah, ini udah dipetakan semua. Lalu saya kira begini, jadi Nabi itu benar-benar menyiapkan pertama ya kader lah kalau pakai bahasa sekarang itu, baik yang Ansor dan Mujahirin yang memang ikut dari Mekah itu, tetapi juga jangan lupa Nabi juga sudah mengkader orang-orang di Madinah sebelumnya. Maka kalau ada orang mengatakan ini yang berkembang di pelajaran agama secara umum kan, Nabi tidak pernah ke Madinah sebelum hijrah. Itu menurut saya itu pembodohan itu. Ya nggak mungkin lah, Nabi pasti udah berkali-kali ke sana. Analisa sosial. Iya, sudah melakukan pemetaan, sudah. Saya bahkan berasumsi husnudon ya. Rasulullah kan kaya nih, kerja sebagai dirutnya Khadijah, sebagai pemilik duitnya saham. Itu menurut saya itu disebarkan dari Rasulullah itu sudah invest, sudah invest di Madinah jauh sebelum hijrah. Itu tapi itu husnudon ya, artinya belum penelitian belum apa. Iya, tapi saya waktu di Madinah itu kan saya secara khusus kan difasilitasi almarhum Syekh Kamba, karena tahu saya mau berjuang supaya diajak umroh itu, saya punya motivasi tinggi terhadap Madinah dan difasilitasi oleh Pak Nur Somad, dipertemukan dengan ahli Madinah di Madinah itu. Jadi saya selalu pertanyaannya tadi, saya tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu belum pernah ke Madinah sebelum hijrah. Saya tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu tidak punya uang. Selalu saya pakai kata tidak percaya dan dibenarkan semua oleh ahlinya ini dan jelas bahwa yang pertama tadi sumber mata air, yang kedua tanah. Nah, tanah ini memang sudah dibebaskan, artinya dibebaskan secara adil, artinya tidak semena-mena membeli, enggak, itu persiapannya cukup panjang di situ. Sehingga kalau sekarang itu ada pasar makanan itu yang buah dari sana itu kurma, itu di sebelah masjid
di sebelah Masjid Kiblatain itu sebetulnya memang pusat awal dari pusat. Jadi itu sampai sekarang itu artefak yang tidak bisa diganggu gugat adalah pertanian di Kuba, di daerah Kuba itu. Nah, jadi ya Nabi itu melakukan pengkaderan menurut saya. Ini Pak, saya masuk yang tadi itu mata air sama tanah itu kan yang dilakukan Rasulullah pertama itu mendamaikan pertikaian. Ini kan orang-orang yang berdaulat dan ditemukan bahwa salah satu sumber pertikaian adalah mata air. Ya, itu pemetaan awalnya itu. Artinya kan isunya itu isu tentang pertikaian, isu tentang konflik, isu tentang persaingan. Ada kompetisi perdagangan, ada kompetisi macam-macam, karena bersama dengan sekarang. Nah, yang diangkat oleh Rasulullah pertama kan isu kebersamaan, isu kolaborasi. Jadi kalau menurut saya Nabi itu sejak awal sudah menemukan kesimpulan tidak ada cara lain yang harus dibangun adalah tata kehidupan. Itu yang keadilan sosial. Ya, termasuk tadi, termasuk berkaitan pada keadilan sebenarnya. Kenapa mata air menurut saya cukup cerdas itu, cukup kalau sebagai aktivis gitu, Pak, ini sumber masalahnya itu nggak sembarang orang bisa secara cepat menangkap itu sebagai sumber konflik sebenarnya. Nah, maka itu semua yang dikuasai gitu loh, dan sumber yang paling gede itu yang sekarang menjadi Nabawi itu gitu loh. Nah, itu semua beliau lakukan itu. Nah, sebenarnya kalau saya boleh nimpali ya, Rasulullah kan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Masalahnya para pentransfer Islam dan nilai-nilai Islam dari Rasulullah melalui Rasulullah ini ke kita itu kan berpikirnya linier, berpikirnya sempit. Akhlak itu selalu dinisbahkan kepada pribadi. Sopan santun kepada orang tua, kepada tetangga, kepada orang lain, cuma gitu. Tidak ada akhlak politik, tidak ada akhlak pemerintahan, tidak ada akhlak tanah, tidak akhlak pembagian tanah, keberbagian aset dan seterusnya. Padahal itu semua kan akhlak. Jadi menurut saya Rasulullah bukan tidak mengajarkan akhlak sosial dan akhlak politik. Cuman para perawinya atau para penerjemah dari nilai-nilai Rasulullah ke kita sampai sekarang ini menurut saya terlalu berpikir eksklusif tadi, bahwa akhlak itu urusannya adalah perilaku manusia sehari-hari. Padahal akhlak itu ya seorang kepala negara, seorang wakil rakyat, semua itu kan berada di dalam ikatan akhlak yang komprehensif kan gitu. Nah, dari situ saya juga melihat bahwa ternyata kalau kita mau pakai sejarah dunia, mestinya sejarah kebijakan atau regulasi itu menurut saya justru di Madinah itu regulasi tata kelola. Makanya tata kelola jadi akhirnya menjadi piagam itu kan sebenarnya itu tata kelola sebetulnya. Dan yang menarik adalah bahwa undang-undangnya atau hasil kebijakannya itu, kalau kita ngomong kebijakan itu kan ada 3 ya. Satu kontennya, content of law itu. Yang kedua adalah structure of law, dan yang ketiga adalah culture of law itu. Nah, tiga ini dikerjakan sama Nabi ini loh. Jadi itu tidak sekonyong-konyong cuma mau bikin kebijakan yang disebut piagam Madinah. Dari sudut asal usul kebijakan, kalau yang saya pernah dengar dari Mas Toto ya. Jadi selama ini kan kita di sejarah dunia kan kenal konstitusi tertulis yang pertama itu Magna Carta, kemudian ada Declaration of Independence, terus ada Undang-Undang 45 dan seterusnya ya. Nah, Piagam Madinah adalah konstitusi pertama yang tertulis, yang diciptakan tidak oleh wakil rakyat, tidak diciptakan oleh pemimpin, tapi dirumuskan bersama oleh masyarakat, oleh rakyat. Nabi Muhammad itu perjanjian. Fungsinya kayak fasilitator sebetulnya. Karena Nabi bukan penguasa, bukan presiden, bukan khalifah. Dan jangan lupa loh, itu pasalnya itu tidak sekaligus loh itu. Pasalnya itu bertahap, itu setiap ada peristiwa. Berarti perumusannya tidak satu kali selesai. Saya kira dengan kasus per kasus itu respon masyarakat secara ma'iyah terhadap
sumber-sumber masalah mereka. Artinya berarti masyarakat Ma'iyah pun ketika menemukan ada persoalan ini, jadi masyarakat Ma'iyah harus membiasakan diri seperti Piagam Madinah itu. Jadi menemukan apa masalah-masalah kemudian merundingkannya sebagaimana lumpur. Sebagai kesepakatan. Kemudian menjadi jadi musyawarah mufakat. Sebagaimana kan sebetulnya kan fungsinya kan sama ya, antara peraturan dengan kesepakatan itu kan sama, tapi proses dan wataknya menjadi berbeda. Kalau Piagam Madinah itu kan kesepakatan, yang kelak menjadi peraturan. Nah, yang sekarang terjadi kan ada peraturan baru dikasihkan. Nah, ini kalau pelembagaan gerakannya sendiri Pak Toto, Muhammad waktu itu seperti apa Pak? Saya melihat bahwa beliau itu tetap menggunakan material menjadi alat pengorganisasian, umpamanya kayak pangan. Itu kan jelas ada tanah yang sudah dibebaskan, tapi juga ada tanah-tanah orang yang dikelola. Nah, itu mulai dari situ. Pemerdekaan muda. Ya, termasuk saya sih membayangkan begini, kalau dulu zaman di Mekah mungkin Nabi tanya dengan yang ikut-ikuti, kami sudah sholat apa belum gitu ya. Itu zaman Mekah itu dulu. Tapi begitu di Madinah itu pertanyaannya, itu tanamannya udah disirami apa belum? Saya bayangkan begitu itu di Madinah. Nabi ora takon kowe wis sholat apa urung, ora, tapi wis disirami urung tandurane. Saya bayangkan pertanyaannya udah kayak gitu. Bahkan lebih tinggi dari itu. Kowe iso berbagi orang kae. Itu berikutnya. Iso kok duweki bareng-bareng ora. Karena itu kan akhlak yang luar biasa, yang sangat karimah. Dan di Al-Quran sendiri perintah yang revolusioner salah satunya kan perintah sholat Jumat itu Pak. Itu kan mengkaitkan antara ibadah mahdo sholat tadi itu yang periode Mekah, kemudian Madinah tinggalkanlah perdagangan. Jadi surat Al-Jum'ah itu kan gitu, ketika terdengar hari Jumat azan itu segera tinggalkanlah jual beli, kemudian bermusyawarah. Bukan sholat. Pasca sholat sejak awal-awal Ma'iyah dulu kan saya membayangkan sebenarnya ba'da sholat Jumat itu yang lebih penting, karena sholat Jumat itu kan alat untuk mempersatukan orang, mempertemukan orang. Nah, setelah itu saya dulu membayangkan piye sawahmu, piye irigasinya, piye panenmu, kan begitu. Itu saling, jadi ada musyawarah di antara para rakyat itu ba'da sholat Jumat, dan itu yang sebenarnya merupakan pusat gerakan sosial. Itu yang kecil kan. Kalau saya membayangkan haji apa umroh itu rapat akbar seluruh dunia dunia kuwi sing itu yang waktu di apa yang tempat kita jumroh ya, itu kan ada asrama-asrama, terus ada ruang-ruang macam-macam sebelum kita masuk ke tempat kita jumroh itu kan ada pertemuan-pertemuan yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Saya waktu itu membayangkan loh, justru ketika waktu luang di antara jumroh, di antara sa'i segala macam, kita ketemu sedunia untuk bermusyawarah dan menyepakati hal-hal tentu yang substansial untuk sementara ini gitu. Pertemuan-pertemuan yang dibiayai oleh globalisasi ngendi ku dibiayai. Iki wong do bayar dhewe-dhewe rapat akbar di Mekah gila itu kalau itu terjadi itu. Nah, itu gini. Jadi yang paling penting lagi tadi, Nabi itu melahirkan penggerak-penggerak itu satu, itu baik yang ikut dari Mekah maupun masyarakat yang ada di sana. Satu contoh begini, ketika membangun pertanian, Nabi juga mikir lagi sing ahli siapa kan gitu kan. Nah, ternyata yang ahlinya itu orang Yahudi. Ayo Nabi tetap meminta orang Yahudi ini menjadi mentor utamanya, dan diprotes itu kan dalam ceritanya kan. Termasuk seni budaya. Termasuk seni budaya. Itu terus juga jangan lupa ya, Nabi itu juga menyelenggarakan workshop menulis. Coba piye Nabi ora iso nulis ning menyelenggarakan, dan yang diundang siapa? Yang diundang adalah orang-orang Syria yang melatih nulis itu. Jadi orang jadi kalau tidak jadi saya membayangkan kalau tidak ada workshop nulis, mungkin Quran enggak ora ono. Itu loh. Dan itu kan sebenarnya yang menulis Quran itu kan alumni workshop menulis itu gitu loh. Coba orang dipelajari tau rumangsane Nabi ki zikir ya perno-perno kae. Termasuk saya itu curiga ini Madinah ini sebuah kota yang dipikirkan lama.
maksudnya jauh-jauh lah hari itu. Jadi ternyata itu Nabi Muhammad itu nyeket itu, jadi bikin sket, dan itu masih ada anunya, saya ditunjukkan sketnya. Jadi saya tata kotanya, tata kotanya agak beda. Kalau di Mekah, di Jeddah dengan di Madinah itu beda. Ini kota lama sebetulnya yang apa namanya, yang didesain lama gitu. Nah itu yang menurut saya Nabi itu punya kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan sosial, kecerdasan peradaban. Masalahnya sekarang toh, Madinah yang hari ini di abad modern bukanlah Madinahnya Rasulullah dulu. Betul. Karena sejarah dunia ada mobilisasi, ada penjajahan, ada macam-macam. Akhirnya kerajaan Arab Saudi adalah bagian dari kontinuasi Renaissance. Jadi cara mereka berpikir, apa yang maju, apa yang tidak, apa yang baik, apa yang buruk, itu juga berdasarkan Renaissance itu, yaitu pembangunan dan revolusi materialisme. Kan begitu. Nah, kan mungkin Toto ingat ya, di sejumlah maian di banyak kota saya selalu menawarkan, sering sekali saya menawarkan sebuah kota dijadikan serambi Madinah. Dan tidak pernah ada yang mau, tidak pernah ada yang tertarik. Karena yang sudah ada kan sekarang Aceh itu serambi Mekah. Ya saya tidak heran kalau kita ini serambi Mekah terus ya eksklusif terus seperti ini. Kalau Anda belajar kepada Madinah, bahkan DIY pun pernah saya tawari untuk menjadi serambi Madinah kok. Dengan mempelajari tata kota, mempelajari infrastruktur, mempelajari penataan sosialnya, sampai ke apa namanya, bikin parit, pengairan dan sebagainya. Jadi itu sangat lengkap untuk tata kelola pembangunan, itu sangat lengkap Madinah itu, sehingga saya menawarkan kalau sebuah kota atau sebuah provinsi atau sebuah daerah di Indonesia ini mengacu kepada pembangunan, approach-nya, metodologinya Muhammad waktu itu sebagai pemimpin informal informal atau non formal ya, bukan gubernur, bukan khalifah, bukan raja, pemimpin, benar-benar pemimpin sing kalau Jawanya kan sudah punya Tutwuri Handayani. Nah, Rasulullah itu kan ingarso sing tulodo untuk soal-soal kepercayaan antar manusia. Kemudian ing Madya Mangun Karso dia mengkreatifi segala macam kemungkinan di tengah-tengah masyarakat. Ikut menjadi bagian dari soal sumber air, soal sawah, soal tanah, tanaman dan seterusnya. Kemudian Rasulullah kan di dalam politik kan Tutwuri Handayani. Terjadi 47 pasal Piagam Madinah itu kan karena Tutwuri Handayani. Jadi Rasulullah nggak ngatur-ngatur. Dia memfasilitasi musyawarah sampai terjadi mufakat di antara kepentingan-kepentingan bermacam-macam, suku-suku yang bermacam-macam di Madinah. Catatan saya terpenting kira itu luar biasa. Catatan terpenting itu saya benar-benar mencari datanya betul bahwa Madinah itu tidak diislamkan secara administratif zaman Nabi. Jadi yang Yahudi tetap Yahudi, yang Nasrani nggak ada terus diislamkan terus jadi perkampungan, nggak ada. Itu kalau sekarang itu menjadi Islam semua di Madinah secara administratif ya. Itu pasca Nabi wafat sudah itu. Jadi itu kan sering dilupakan itu. Nah, saya mau jadi skala prioritasnya adalah tata kelola sosial. Bukan pengislaman orang, terus orang sudah Islam 10 tahun masih disebut mu'alaf sekarang ini kan gitu. Jadi kita tuh betul-betul mengalami dekadensi yang luar biasa toh ya. Kalau bahasanya Mbak Nun dulu kan pernah ada istilah bukan orang masuk Islam yang penting, tapi Islam masuk orang gitu. Itu yang dan itu kan tidak bisa dijejel-jejelkan. Itu yang menurut saya tidak terlalu ditonjolkan gitu. Artinya tentang realita bahwa zaman Nabi itu Nabi tidak mengislamkan secara administratif. Orang Yahudi jadi Islam, orang Nasrani jadi Islam, dan juga masih ada kepercayaan-kepercayaan lain. Itu menurut saya itu luar biasa itu sikap yang artinya kan Nabi tidak diperintahkan untuk mengislamkan secara administratif gitu loh. Iya betul. Iya itu kalau kesimpulan contoh yang idiom tadi bukan Anda masuk Islam tapi Islam masuk ke Anda, itu kan Mas Toto sendiri. Jadi Toto kan tidak pernah masuk Islam meskipun bapak ibunya Islam gitu, tapi dia tidak pernah
tidak pernah menyadari atau mengakui itu sedemikian rupa sampai akhirnya Islam itu dengan sangat alot pelan-pelan masuk ke dia. Gitu ya. Selama di patang puluhan tahun 80-an, 90-an sampai akhirnya Islam masuk ke dalam jantungnya Toto sampai urat saraf Madinah itu juga masuk. Yang kita sendiri malah tidak kemasukan itu kan gitu. Jadi saya andaikan di Indonesia ini ada satu wali kota, ada satu bupati, ada satu gubernur aja yang memberi percontohan mengenai negeri Madinah dan menyebut dengan serius dan mengajak untuk para stafnya, kepala-kepala bagiannya untuk mempelajari bersama-sama tentang negeri Madinah, tata kelola Madinah itu akan dahsyat dan Indonesia akan tertarik insya Allah secara nasional akan menjadi negeri Madinah. Strategi utama ya. Tapi kan kita sekarang kan negeri Renaissance sudah. Jadi jangkep ya, dari urusan arsitektur, urusan pertanian, jadi kesenian, juga urusan tadi itu apa namanya kesenian, tulis menulis, bahasa itu. Tapi pilihan di politik sebagai Tutwuri Handayani tadi itu yang saya pikir itu yang sulit hari ini bagi banyak yang penggerak sosial. Nah iya karena mau revolusi tapi tanpa evolusi nilai. Gitu. Jadi kalau Toto kan mengatakan organisasi berpikir dulu baru organisasi sosial materialistik gitu ya. Ini teman-teman aktivis, para pemimpin di Indonesia kan tidak mengalami revolusi berpikir dulu. Mereka pikir pemimpin adalah yang paling depan, yang paling tinggi kan begitu. Karena cara berpikirnya sangat rendah. Karena ndak usah Islam Jawa aja sudah cetha bahwa yang tertinggi adalah yang Tutwuri Handayani. Itu Jawa loh. Belum kenal Muhammad loh waktu itu. Dan Rasulullah adalah contoh soal yang sangat jelas dan sangat kuat dan sangat indah dari Tutwuri Handayani. Dan sebagai penguasaan material ya. Coba itu kan hampir yang ngeluarin uang kan Nabi yang membebaskan tanah sampai yang sekarang menjadi Masjid Nabawi itu. Tapi kenapa Nabi tidak bikin rumah sing magrong sing kenapa gitu loh? Padahal dia punya duit itu, uang iso bebas ke tanah segitu besar kok. Dan ya karena mindsetnya, karena organisasi kan berpikirnya. Rumahnya tadi. Ukuran piro ki Cak sing rumahnya? Kalau menurut Ustadz Umar Hasyim itu rumah Rasulullah itu 6 meter, 6 kali lebarnya 5,4. Jadi bukan rumah ya, kamar kos. Iya, kamar. Di musola itu gudaan. Jadi satu ruang kecil di sebelah itu, gudaan. Padahal dia adalah investor. Ya, dia punya saham. Di situ perlunya Islam, perlunya tasawuf, perlunya nilai-nilai bahwa yang kaya itu bukan yang punya rumah magrong-magrong, yang punya investasi besar, yang punya simpanan besar. Nah, orang sekarang kan jahiliyah kan gitu ya. Kalau pakai acuan Muhammad kan berarti orang sekarang kan jahiliyah. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu marah besar kepada akses Mekah, akses Ka'bah yang menurut mereka direbut oleh Muhammad. Muhammad kan tidak merebut Ka'bahnya, tidak merebut harta bendanya, tapi merubah mindset nilainya masyarakat. Saya kira itu kan juga menjadi pelajaran di Ma'iyah ya. Jadi menurut saya nggak penting lah di setiap simpul atau dimanapun harus ini adalah Ma'iyah, itu nggak penting. Tapi bahwa nilai-nilai Ma'iyah itu merasuk ke sana itu yang paling utama itu. Jadi kalau mengacu ke Islam tadi bukan kamu masuk Ma'iyah, Ma'iyah masuk. Ma'iyah menjadi cara berpikirmu kan begitu. Dan seterusnya. Jadi saya kira jadi Nabi juga enggak berpikir bahwa ini enggak aman ini kalau orang Yahudi yang jadi koordinator pertanian, ya enggak ada masalah itu loh. Bayangan di Madinah itu sampai berbaginya itu kebersamaannya musyawarah itu sampai ke tingkat istri tuh. Jadi Ansor punya 2 istri, 1 istri dikasih ke Muhajirin. Sampai ke tingkat itu berarti ada semacam apa ya? Ada semacam ya sebenarnya itu kan tidak hanya di samping solidaritas juga ada pembagian kekuasaan sebenarnya yang jelas di situ.
Jadi kuasa itu bisa aja Nabi berkuasa penuh bisa, tetapi seluruh otoritas kekuasaannya itu juga dibagi tidak hanya pada orang, tetapi juga pada kelompok tadi, pada klaster-klaster yang ada. Saya kira ending kita gini, Mas Heranto. Bayangkan, kita ini kan dikit-dikit nyalon, dikit-dikit mau jadi wali kota, dikit-dikit mau jadi bupati, dikit mau jadi presiden. Itu saking rendahnya mindset nilai yang kita pakai kan itu. Rasulullah itu bukan hanya kaya dari pekerjaan sebagai direktur utama, kaya banget bersama Khadijah itu ya. Ya kalau nggak kaya nggak mungkin. Bukan hanya kaya, lah, dia pemimpin yang ditakuti, disegani dan seterusnya. Dan dia dekat sama Allah, dia bisa punya akses langsung sama Allah, bisa manggil malaikat Jibril, bisa manggil iblis. Jadi kalau Rasulullah itu mau berkuasa, itu tidak ada yang bisa melawan. Tidak perlu ikut pemilu lah. Iya. Kalau dia mau, nah kenapa kita yang katanya meniru Rasulullah itu tidak belajar sama sekali soal itu. Loh, kalau Rasulullah mau, yang takluk bukan hanya orang Madinah dan orang Mekah dan orang Arab, jin-jin semua takluk sama dia. Iblis bisa dipanggil loh. Iblis itu dipanggil bisa sama Rasulullah. Emang kan iblis ngaku toh, iblis sing nyusahke kowe apa dijawab. Iblis perjuanganmu itu apa dijawab. Itu kalau bukan karena taat dan takzim kepada Nabi Muhammad kan tidak jawab. Ya kalau iblisnya itu iblis yang kita kenali itu, terus ditanya Muhammad, iblis kue janjane perjuanganmu ki apa? Terus iblis kan jawab, "Sak karep-karepku no, tatakan aku ngopo," kan begitu kan. Tapi kan iblis taat kepada Rasulullah, menjawab dengan seksama setiap butir pertanyaan Rasulullah sampai ada berapa puluh pertanyaan itu. Ini terakhir saya pengen kepastian juga ya. Jadi supaya kita semakin yakin bahwa kesimpulan Nabi di Madinah itu adalah kontekstual. Itu saya iseng-iseng tanya ke Cak Fuad, jan-jan iki ayat-ayat Madaniyah ki apa wae ta. Nah, yang saya tangkap dari Cak Fuad ini harus dicek lagi. Ayat pertama Madaniyah adalah kedaulatan pangan. Artinya bahwa Nabi menginginkan ada kepastian pangan di Madinah. Itu yang harus dicek lagi itu. Kalau itu benar ya itu udah luar biasa. Kalau konteksnya hari ini kedaulatan pangan bukan hanya di persoalan nanam pertanian kan akhirnya. Iya. Jadi tata kelolanya Rasulullah itu betul-betul sebuah kecerdasan yang dalam tanda petik tidak memerlukan wahyu sebenarnya, karena Rasulullah sendiri memang sangat cerdas dan tidak mungkin dia tidak dijadikan manusia yang kecerdasannya melebihi siapapun, karena tidak usah sesama manusia atau binatang, jin, setan, malaikat aja taat, sampai iblis juga jawab pertanyaan Rasulullah. Anek kue sing takon kan, iblis kue jane ngopo to ning yojo iki kok kelintar-kelintar iblis ya sakarep-karepku no, garep ngopo kue kan gitu kan iblisnya. Tapi kan iblis menjawab dengan penuh takzim kepada Rasulullah dan menceritakan seluruh rahasianya itu kepada Rasulullah. Itu kan kalau orang punya pikiran dan punya logika kan, berarti iblis itu sebenarnya adalah orang yang, makanya di tikungan iblis drama kita bikin betapa iblis itu sangat takzim kepada Rasulullah. Saya kira kalau kita elaborasi ya, terus kita teteskan gini loh. Jadi teman-teman sekalian, kalau bisa teman-temannya tidak perlu berada di dalam mindset persaingan materialistik ya. Apa kaya sugi-sugian, kuoso-kuosoan, caleg-calegan, ya, capres-capresan apa cabub-cabuban sak piturute ya. Itu kalau Anda tutwuri handayani seperti Rasulullah di Madinah, kamu bahkan bisa menjadi pemimpin mereka seumur hidup. Seperti Rasulullah pemimpin sepanjang zaman, sepanjang masa. Nah, Rasulullah saja yang punya semua akses, semua punya modal, bumi langit dia punya semuanya. Itu pun tidak membiarkan dirinya punya ego atau ambisi untuk menjadi pemimpin Madinah secara formal atau administratif tadi. Dan itu sebenarnya ada Muhammad kecil di Indonesia. Jangan dipikir kamu bisa jadi presiden karena hebat. Kalau kita mau, kita juga bisa menjadi semua itu karena modal kita lebih besar. Tetapi kan kita adalah pengikut Rasulullah, pengikut Muhammad SAW, pengikut tidak hanya Muhammad Rasulullah, tapi juga Muhammad insan, Muhammad sebagai manusia biasa yang memilih
satu skala prioritas nilai sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah kemaslahatan bersama-sama. Kira-kira teman sekalian seperti itu. Mudah-mudahan teman-temannya bisa mengambil hikmah-hikmah, inti-inti dari semua yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.